Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun penjenengan berada. Sepanjang sejarah kehidupan bergereja, hari ini adalah hari istimewa. Ketika saat ini kita berhimpun bersama keluarga untuk mengadakan ibadah syukur pada hari Sabat pemberiannya. Jikalau pada minggu-minggu biasa kita berhimpun bersama-sama di gedung gereja, namun oleh karena beberapa hal yang harus disikapi, maka tidak menjadi soal ketika majelis gereja mengambil sebuah kebijakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan majelis gereja yang berupa surat penggembalaan bernomor 0012 GKJ Gadah _3/2020. Majelis Gereja Kristen Jawa Gadah menyampaikan surat penggembalaan jemaat berkaitan dengan virus corona atau COVID-19 yang didasarkan pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama, seruan dari WHO yang menyatakan bahwa COVID-19 sudah menjadi pandemi. Yang kedua, seruan dari pemerintah Indonesia yang menyampaikan program strategis pembatasan pengumpulan massa sebagai salah satu cara meredam COVID-19. Dan yang ketiga, panggilan gereja untuk mendukung langkah pemerintah sebagai otoritas yang dipakai oleh Tuhan di bumi Indonesia tercinta ini. Dan yang berikut, yang keempat, tugas panggilan gereja untuk mendatangkan shalom atau damai sejahtera bagi umat dan sesama. Dan yang tidak kalah pentingnya, nomor 5, adalah seruan Badan Pelaksana Sinode 28 Gereja Kristen Jawa. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh majelis gereja terkait dengan masa tanggap darurat, maka ibadah tanggal 22 dan 29 Maret 2020 bukan berarti ditiadakan, tetapi dipindah di keluarga masing-masing dengan harapan kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menyatakan syukur dan bakti kita kepada Tuhan melalui ibadah di tengah keluarga. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan pembinaan warga gereja yang bersifat kategorian, PA Pemuda Remaja, Sarasean di kelompok-kelompok, latihan Panem Bromo Langen Sekar, paduan suara Lentera Kasih, untuk sementara waktu ditiadakan terlebih dahulu demi kesehatan kita bersama. Dalam ibadah keluarga, majelis tetap menghimbau kita diberi kesempatan menyatakan syukur kita dalam bentuk persembahan yang nanti akan dikoordinir oleh majelis blok atau majelis kelompok dengan cara dikumpulkan dan nanti akan dihimpun menjadi satu di gereja dengan menyediakan 2 amplop, 1 amplop untuk kantong dan 1 amplop untuk kotak. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya melalui berbagai upaya stabilitas kesehatan kita tetap terjaga dan gereja tetap mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, bersama-sama kita akan memasuki saat hening, kita akan memulai peribadatan kita pagi hari ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita tentu tidak pernah lepas dari genggaman kasih dan penyertaan-Nya. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala kita. Di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Dan karena itu kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan kita sambut kehadiran Tuhan melalui lantunan Kidung Jemaat 18. Tuhan Allah hadir, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana makanan yang menguatkan tubuh dan jiwa kita. Oleh karena itu bersama-sama saat ini kita akan menerima firman Tuhan sebagaimana yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Namun sebelumnya kita akan datang kepadanya di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kekuatan dan kesehatan terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Saat ini kami berhimpun bersama dengan keluarga yang kami kasihi untuk menyatakan syukur bakti kami dalam peribadatan minggu pagi ini. Dan melalui peribadatan kami saat ini kami hendak memperhatikan sebagian dari firman Tuhan. Engkau hadir dalam perenungan firman-Mu, terlebih Engkau memakai hamba-Mu yang sangat terbatas dan tidak sempurna, penuh cacat celah itu, untuk menyatakan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itu boleh kami pegang dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, memasuki Minggu Paskah yang keempat. Ada 4 bacaan leksionare yang perlu kita perhatikan. Bacaan pertama 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23 dan disambut dengan Mazmur tanggapan 23. Sedangkan bacaan yang kedua adalah Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 14. Dan bacaan Injil pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai 41, yang di dalam Lembaga Alkitab Indonesia LAI diberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyimak Alkitabnya Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Cukup panjang bacaan Injil ini, tetapi mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat pesan moral apa yang ada dalam bacaan itu melalui kesaksian seorang buta yang sejak lahirnya yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Demikian dinyatakan kepada saya dan saudara-saudara. Orang yang buta sejak lahirnya.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu yang mengaduk tanah mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagaimana pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kamu tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa atau tidak tahu? Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kamu tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang.
sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta dan kamu tidak berdosa, tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, agar kita bisa menerima pesan moral yang ada dalam bacaan itu, kita sekali lagi mohon kekuatannya dengan mengangkat sebuah pujian, Sabdamu Abadi. Memberitakan karya Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun suasana peribadatan tidak seperti biasanya, tetapi saya meyakini kita diperkenankan oleh Tuhan, pujian hormat yang kita naikkan saat hari ini, pagi hari ini, Tuhan akan mendengar dan menerimanya sebagai bentuk persembahan syukur kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang tradisi di kalangan masyarakat Jawa sangat mengakar dan sangat dipercayai, bahkan dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Sekalipun tradisi itu hanya berbentuk lisan, bukan dalam bentuk tulisan. Contoh, ketika bulan Suro, masyarakat Jawa ini meyakini bahwa itu adalah bulan yang mendatangkan berkat
tetapi di sisi lain mendatangkan laknat jikalau orang Jawa tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pada bulan Suro. Contoh, ketika orang mau punya gawe, orang tua mengatakan jangan dilakukan ketika pada bulan Suro. Itu adalah sebuah tradisi perintah nenek moyang yang sudah mendahului kita, yang diwariskan kepada anak dan cucu. Ketika cucu ini mengatakan, mana bentuk tulisan yang diwariskan? Tulisannya tidak ada. Tetapi secara lisan eyang kakung, eyang putri ini mempercayai betul bahwa itu tradisi turun-temurun yang harus dipatuhi. Sehingga paradigma orang Jawa ini sudah mengakar di dalam hatinya, dalam kehidupannya, bahwa bulan-bulan seperti itu, bulan Suro, tidak boleh mengadakan hajatan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian kuatnya stigma, paradigma, tradisi yang mengakar di dalam kehidupan orang Jawa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya juga di dalam bacaan kita ada sebuah tradisi yang mengakar di kalangan orang-orang Yahudi, yang itu juga susah untuk dihilangkan. Dalam bacaan kita ada seorang buta yang sejak lahir. Injil Yohanes tidak menyebut siapa nama orang itu, tetapi dalam bacaan ada orang yang mengingat bahwa orang yang buta sejak lahir itu profesinya atau pekerjaannya meminta-minta. Sekali lagi, namanya tidak disebutkan. Para murid pun heran ketika melihat orang buta sejak lahir. Mereka mengatakan, dosa siapakah itu? Dosanya ia sendiri, atau dosanya orang tuanya, atau neneknya, eyangnya, eyang kakung, eyang putri? Sebab mereka punya pemahaman ketika orang itu menderita, dalam hal ini buta sejak lahir, tentu diakibatkan karena perbuatannya sendiri atau perbuatan orang tuanya. Itu stigma, itu paradigma yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Kenapa Yesus kemudian mengulurkan tangannya melihat penderitaan itu? Ketika orang-orang Yahudi melihat perbuatan Yesus, heran juga. Orang sudah berdosa seperti itu, kenapa Rabi, Guru, Nabi, Mesias, Yesus Kristus mau berbuat untuk mengembalikan orang yang buta sejak lahir itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus melakukan tugas dan pelayanan itu, memang Tuhan Yesus ingin mengubah paradigma yang ada di tengah pemikiran orang-orang Yahudi. Dan mengubah paradigma ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika gereja ini mengubah paradigma berpikir masyarakat Jawa, terutama gereja Kristen Jawa pun juga susah untuk diubah. Dan itu banyak kita jumpai dalam Bidstone persekutuan doa hari-hari tertentu. Itu adalah paradigma yang dibawa oleh budaya Jawa masuk dalam kehidupan bergereja. Tetapi Yesus pada saat itu ingin mengubah paradigma berpikir orang Yahudi dengan melakukan pemulihan pada orang buta. Penghakiman yang dilakukan oleh orang Yahudi, ini adalah buta sejak lahir, itu adalah penghakiman. Ini adalah akibat dari dosanya sendiri atau akibat dosa orang tuanya. Itu adalah penghakiman. Yesus dengan tegas mengatakan, pekerjaan Allah harus dinyatakan.
Berita sukacita karya Tuhan itu harus disebarluaskan, sehingga melalui upaya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, satu hal yang Yesus inginkan, agar berita sukacita itu boleh dinyatakan atau dirasakan oleh orang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita juga punya stigma, paradigma berpikir yang mengakar, yang susah untuk dirubah. Saat ini COVID-19 bukan hanya melanda Indonesia, Bapak Ibu, bukan hanya belahan dunia, tetapi seluruh dunia merasakan keprihatinan. Saya mencoba membayangkan ketika kemudian masa tanggap darurat ini tidak hanya berakhir tanggal 29 Maret, tentu kegiatan perekonomian, aktivitas akan ambruk di bumi tercinta Indonesia ini. Kita semua tentu berharap segenap warga jemaat dan masyarakat tidak akan terkena virus yang membahayakan ini. Orang bijak mengatakan preventif lebih mudah daripada kuratif. Pencegahan lebih mudah daripada pengobatan. Kita berupaya untuk mencegahnya. Ada orang beranggapan ketika mereka mengidap positif virus corona, kemudian menghubungkan dengan paradigma seperti orang Yahudi, dosa siapa ini? Apakah ini diakibatkan oleh dosa orang tuanya? Apakah karena orang-orang itu sudah tidak mempunyai moral atau akhlak sehingga mereka terkena virus itu? Menurut hemat saya, paradigma itu yang harus dirubah. Bagaimana kemudian kita menyatakan pekerjaan Allah itu harus dinyatakan? Tentu upaya dan usaha yang harus gereja lakukan, berdoa bagi mereka yang menderita, berdoa bagi tenaga medis yang ada di garis depan, berdoa supaya virus itu dihilangkan. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Tetapi bukan hanya persoalan virus corona yang kemudian menjadi percakapan dan perbincangan pada saat ini, Bapak Ibu. Saat ini pemerintah mengupayakan berbagai hal, sterilisasi tempat ibadah dengan penyemprotan tempat ibadah, cuci tangan, yang kemarin-kemarin kita mungkin jarang untuk mencuci tangan kita. Saat ini kita dihimbau untuk berkali-kali cuci tangan. Ini adalah usaha preventif. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga kita sering bahkan pernah yang namanya menghakimi. Ketika dalam kehidupan kita, perekonomian kita sedang hancur, mungkin juga ada orang yang mengatakan, salah siapa itu? Bagaimana pengelolaannya? Salahnya sendiri tidak bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah penghakiman. Tetapi yang betul yang harus dilakukan justru bagaimana kita ambil bagian untuk menolong orang-orang itu agar supaya damai sejahtera itu dirasakan. Dalam kehidupan bergereja pun mungkin juga ada orang yang mempunyai paradigma. Gerejane dhewe ora maju-maju salahe sapa to? Bisa jadi orang mengatakan, oh salahe pendetane, oh salahe majelise, oh salahe komisine. Mencari akar persoalan, tetapi tidak ambil bagian untuk bagaimana caranya supaya pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Oleh karena itu, aku harus juga ambil bagian dalam pekerjaan ini supaya shalom dan damai sejahtera pun juga ikut dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dan yang utama adalah jemaat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
belajar dari peristiwa penyembuhan orang yang buta sejak lahir, dan Yesus mempunyai misi untuk memberitakan karya Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan keprihatinan yang kita hadapi saat ini, bersama-sama bergandengan tangan untuk memberitakan karya Tuhan. Bagaimana mewujudkan pemberitaan karya Tuhan? Melalui sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita yang mencerminkan kehendak Tuhan. Itu salah satu contoh memberitakan karya Tuhan. Stigma, paradigma berpikir yang negatif untuk mengadakan penghakiman kepada seseorang atau komunitas atau kelompok, itu pun juga harus mulai dihilangkan, tapi diganti dengan stigma, paradigma bahwa berita sukacita itu harus dinyatakan. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk memberitakan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan Minggu Prapaskah yang keempat. Selamat beraktivitas di tengah kehidupan keluarga dan keseharian. Tetap merasakan sukacita, kondisi yang sehat, dan Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan syukur kita melalui Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Bapak Ibu perlu ketahui, nanti persembahan akan dihimpun oleh ketua kelompok atau majelis kelompok untuk kemudian dikumpulkan di gereja baik siang ataupun sore hari nanti. Kita akan ungkapkan syukur kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah senang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan haturkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa, sekaligus kita sambung dengan doa syukur dan doa syafaat. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena berkat pemeliharaanmu yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk terus memberitakan karya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, segenap keluarga jemaat GKJ Gatak penuh sukacita, penuh kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Dan meskipun ada COVID-19, mohon pimpinan kasih Tuhan agar supaya kami semuanya dihindarkan dari virus tersebut. Dan kami berdoa upaya-upaya pemerintah, upaya gereja, upaya komunitas, LSM yang terus mengadakan edukasi terkait dengan usaha preventif ini, Tuhan terus menolong dan memberkati agar supaya kami semuanya terhindar dari virus yang membahayakan ini. Kami mohonkan berkat untuk segenap jemaat dimanapun jemaat berada, baik saat ini yang berhimpun dalam ibadah dengan keluarga, saudara-saudara kami yang ada di luar kota, luar pulau, anak cucu, menantu, saudara-saudara yang lain. Tuhan terus menolong mereka juga, menghindarkan mereka dari virus yang membahayakan, dan Engkau yang akan menjaganya tetap sehat sepanjang masa. Kami mohonkan berkat untuk pemerintah Indonesia dalam menanggapi masa tanggap darurat ini. Tuhan terus menolong dan memberkati. Sebagai sarana atau upaya yang mereka lakukan, biarlah juga Engkau akan berikan kekuatan kesehatan, terlebih para dokter dan tim medis yang Tuhan pakai untuk merawat saudara-saudara kami yang menderita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat untuk anak-anak kekasih Tuhan dalam pembelajarannya, persiapan masa depannya, jodoh, teman hidup, dan juga usaha mencari pekerjaan. Tuhan terus berkarya memberkati anak-anak kami yang Tuhan kasihi. Ibu Sri Wardani yang berulang tahun tanggal 23 Maret bersama Bapak Paulus Santo, Tuhan juga hadir di tengah kebahagiaannya. Di sisi lain Tuhan juga hadir di tengah penderitaan Ibu Sri Wardani saat ini. Tuhan menyatakan berkat-Mu melalui berbagai upaya yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah Bapak Wibowo Diendarto, Ibu Sumiati Dagangan, istri dari Bapak Yitno yang juga memerlukan perhatian khusus dari Tuhan. Kau juga hadir memberkati dan memberikan kekuatan serta pemulihan pada kedua saudara kami. Di tanggal 25 Maret ada saudara kami yang berulang tahun, Ananda Divanu. Tuhan hadir di tengah pergumulan anak kami Divanu dalam merinda masa depannya. Kau yang akan berikan yang terbaik untuk Ananda Divanu. Di tanggal 28 Maret Bapak Teguh Jatiwiono. Mari Tuhan Yesus, Engkau juga hadir di tengah kehidupan Bapak Teguh Jatiwiono, memberkati apa yang menjadi harapan di tengah keluarga, pekerjaan, dan profesinya. Sidang klasis istimewa ujian calon pendeta GKJ Pajak Sabtu 28 Maret yang akan datang, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau hadir dalam persidangan itu, dan apa yang menjadi harapan keluarga besar GKJ Pajak boleh terwujud di tengah persidangan itu. Kekuatan dan kesehatan terus Tuhan nyatakan kepada calon pendeta terpilih yang sudah siap untuk mengikuti ujian perentoan. Jemaat Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu usaha, pekerjaan, pelayanan, profesi yang dilakukan oleh segenap warga jemaat yang juga sudah Tuhan nyatakan Engkau memberikan pekerjaan terbaik untuk jemaat kami. Tuhan terus mencukupi kebutuhannya melalui usaha dan pekerjaan yang ditekuni. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa negara kami Indonesia tercinta, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau hadir melalui para pemimpin yang sudah Tuhan pilih dan sudah Tuhan utus. Engkau memperlengkapinya dengan hikmat kebijakan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ungkapan syukur syafaat kami
yang semuanya kami minta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama pada saat ini kita akan memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbaharui iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tetap bersemangat dan sukacita dari surga kita rasakan. Berkat kita akan terima bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Kau Gembala kami. Terkasih di dalam Tuhan, ibadah keluarga yang kita selenggarakan di tengah kehidupan rumah tangga kita sudah selesai. Walaupun kita tidak bisa berjumpa seperti minggu-minggu biasanya, saya meyakini kasih karunia Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Pesan dari Majelis Gereja Kristen Jawa Ngada, tetap ciptakan kondisi kesehatan, jaga kesehatan, dan apa yang menjadi pesan pemerintah, amanat dari pemerintah kita lakukan agar supaya kita tetap mendapatkan berkat kekuatan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan.
Selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap sehat dan Tuhan memberkati. Amin.